Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Henigis Putri. Jadi kali ini saya mempresentasikan laporan kerja praktek saya di Tangkele Payakumbuh. Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga penulisan laporan pelaksanaan praktek sistem ganda di Tangkele Payakumbuh dapat menyelesaikan laporan ini yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan praktek kerja industri dan dari hasil yang telah dilakukan dan dicapai selama penulisan mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan di Tangkele selama 2,5 bulan, mulai dari tanggal 15 Januari sampai 24 Maret 2020. Penulis banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman berharga yang tak ternilai. Kemudian dari hal-hal tersebut menjadi dasar dan bahan penulis dalam pembuatan laporan ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih atas perhatian, bantuan, dan bimbingan dari kesempatan praktek. Dalam rangka laporan ini, saya akan mempresentasikan apa yang saya kerjakan di sana. Jadi, dalam keadaan ini saya mempresentasikan cara mendesain kaos ya. Dalam perkembangan seni yang sangat pesat ini, seni bisa dituangkan dalam bentuk bermacam-macam. Sepertinya mendesain kaos saat ini, mendesain kaos sangatlah mudah. Banyak sekali software CorelDRAW. CorelDRAW adalah sudah tidak asing di telinga kita saat ini. CorelDRAW adalah software aplikasi mengolah gambar sistem, bisa dibilang perangkat lunak untuk membuat gambar vektor. Software ini merupakan salah satu produk dari Corel Compression, perusahaan membuat perangkat lunak komputer yang didirikan pada tahun 1985. CorelDRAW sangat laris dipasarkan dan banyak digunakan untuk membuat desain grafis yang bagus. Jadi selanjutnya terdapatlah tujuan dari tujuan CorelDRAW, yaitu yang pertama yang bisa digunakan untuk desain kaos, yang ketiga memahami tentang kaos atau baju yang akan didesain, yang keempat mengetahui cara mendesain kaosnya. Kita membahas sejarah desain. Desain merupakan salah satu hasil karya kreatif yang menggabungkan berbagai jenis, berbagai seni dan arsitektur. Proses desain bukan hanya sekedar perancangan bernilai estetika, akan tetapi untuk melahirkan suatu desain dibutuhkan pertimbangan, pemikiran, rasa, gagasan, juga pendapat dari pihak lain. Itu penting juga untuk melibatkan faktor eksternal, yaitu jenis jiwa seni, ide, dan kreativitas perancangan, atau faktor eksternal berupa hasil penelitian dari berbagai bidang ilmu, teknologi, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Maka dapat dikatakan bahwa untuk menghasilkan suatu desain yang dibutuhkan suatu proses pemikiran yang rapi sehingga mendapatkan hasil yang dapat diukur. Cara perkembangan desain dikatakan bermula dari revolusi industri di
Eropa. Meskipun sebenarnya dasar perkembangan desain adalah juga ditentukan oleh pertumbuhan seni rupa dan kerajinan sejak manusia di muka bumi ini. Software untuk desain kaos yang pertama, CorelDRAW yang sudah kita bahas tadi. Jadi CorelDRAW adalah software pembuatan grafik vektor yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Corel Corporation. Dari CorelDRAW adalah versi terbaru X6 atau versi 16 saat artikel ini dibuat, yang diluncurkan pada tanggal 20 Maret 2012. Terdapatlah keunggulan program CorelDRAW. Suatu program yang baik tentu saja memiliki keunggulan yang signifikasi. Beberapa keunggulan program CorelDRAW antara lain yaitu terdapat empat buah keunggulan dari program CorelDRAW. Yang pertama, gambar yang dihasilkan dengan vektor bisa ditekan pada tingkat yang paling rendah, namun hasilkan tidak kalah dengan gambar yang berbasis bitmap atau raster. Yang kedua, pengguna CorelDRAW terutama pada tol-tol yang ada di dalamnya sangat mudah dipahami oleh penggunanya, bahkan oleh orang yang baru pertama menggunakannya. Yang ketiga, CorelDRAW sangatlah baik untuk mengkolaborasikan antara tulisan dengan gambar seperti layaknya Adobe Photoshop. Yang keempat, banyaknya pengguna CorelDRAW membuat adanya komunitas dengan jumlah anggota yang besar. Hal ini membuat kita tidak kesulitan jika ingin mempelajari CorelDRAW lebih mendalam, karena banyak yang ditemukan tutorial, tips, dan trik yang diproduksikan oleh pengguna lain. Juga program kelemahan dari program CorelDRAW. Yang pertama, memakan memori dan resource lain yang sangat besar, apalagi bila gambar yang sedang dibuat mempunyai detail yang banyak pada PC yang low end pengguna CDR. Sering menimbulkan pesat crash pada sistem, bahkan dalam proses efek bevel atau emboss dalam PC yang bagus pun dapat timbul hang. Kedua, besar file yang dibuat membengkak. Yang ketiga, warna yang dicetak tidak akurat, tidak sesuai dengan tampilan layar pada beberapa jenis printer. Yang keempat, dalam pembuatan objek tabel tidak semudah membuat tabel dalam Mr. Word, yaitu dengan cara yang sangat manual. 5. Apabila ada penggabungan objek vektor dan foto atau bitmap, kualitas cetaknya kurang memuaskan. Misalnya membuat cover buku yang terdapat objek teks atau foto. Pengertian kaos ya. Kaos adalah pakaian sederhana ringan untuk tubuh bagian atas, biasanya dengan lengan pendek. Kaos disebut demikian karena bentuknya sebuah kaos, biasanya tanpa kancing dan kera dengan leher bulat dengan lengan pendek. Busana ini bisa dikenakan oleh siapa saja, baik pria dan wanita, dan untuk semua kelompok umur termasuk bayi, remaja, dan dewasa. Kaos terbuat dari katun yang umumnya lembut, jadi jika dibandingkan dengan baju lebih baik gunakan kaos karena bahan lebih nyaman dipakai. Di Indonesia didapatkan berbagai macam merek kaos, contohnya Quicksilver, Derry, Levi's, Skechers, Dreyboss, dan Black Angel. Kaos ini biasanya tersebar di daerah Jawa. Kaos juga merupakan lambang semangat, karena saat kita memakai kaos itu, kita harus menyesuaikan apa gambar atau motif
dari kaos itu terdapat motif kaos ini, misalnya model kaos distro, kaos couple, kaos partai atau komunitas, dan kaos grup. Selanjutnya terdapat juga bagian dari manfaat kaos. Tanpa kita sadari, sebenarnya ada banyak sekali kegunaan kaos polos dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk pribadi, komunitas, maupun untuk perusahaan, karena harganya relatif murah serta mudah didapatkan berbagai tempat, sehingga semakin banyak orang menggunakan kaos polos untuk berbagai hal yang di kehidupan. Berikut beberapa manfaat kaos kaos polos dalam keseharian Anda. Seperti pakaian sehari-hari. Tentu saja pada zaman sekarang ini menggunakan kaos polos untuk pergi ke mall atau sekedar bersantai-santai di rumah. Rasanya hal yang sangat menyenangkan. Dan lagi seperti pakaian olahraga. Ini hal yang menyenangkan. Ini ditemukannya kaos polos dalam kehidupan ini. Sekarang baju kaos tidak hanya untuk pakaian sehari-hari, tapi bisa juga untuk olahraga karena terdapat berbagai bahan yang mudah menyerap keringat sehingga ada menyenangkan dalam beraktivitas yang termasuk berolahraga tadi. Selanjutnya, seragam komunitas. Selain dua hal di atas, kaos juga semakin berkembang fungsinya dan makin banyak digunakan sebagai seragam. Tidak hanya pakaian santai, kaos berkerah pun banyak. Eksplorasi untuk dijadikan seragam komunitas-komunitas serta menjadi tanda kebersamaan saat terselenggarakan suatu event. Ada juga seragam perusahaan. Tak banyak yang memakai kaos sebagai seragam kantor memang, tapi yang dimaksud di sini adalah terkadang ada acara tertentu dalam perusahaan yang memerlukan seragam yang nyaman digunakan dan mudah penggunaannya. Pada saat itulah kaos mengambil ahli. Terdapat juga lagi souvenir. Nah, ini yang paling menyenangkan. Kaos juga dapat dijadikan souvenir yang seperti baju tempat kerja, misalnya di produk program HP, untuk dibagikan secara gratis kepada pelanggan atau rekan-rekan atau kliennya karena harganya murah meriah. Kaos merupakan bentuk kenang-kenangan atau souvenir yang paling efektif atau efisien di zaman ini. Sekarang kita masuk dengan cara mendesain kaos untuk pakaian sehari-hari. Yang pertama-tama saya di sini menggunakan CorelDRAW X6, tapi terserah Anda mau memakai Corel berapa ya. Lalu tekan saja